Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang neraka teman-teman sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari tempat yang paling buruk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sebagaimana Allah menyebutkan wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat yang dituju. Dan kita sudah membahas sampai ke bab 18 pada pertemuan yang lalu. Tepatnya pembicaraan antara surga dan neraka. Bagaimana hadisnya kita ingatkan kembali dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, tahajjatil jannatu wan nar. Sesungguhnya surga dan neraka itu berbicara satu sama yang lain. Faqalatin nar, maka neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong yang memasukiku. Wa qalatil jannah mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Lalu surga pun mengatakan orang-orang lemah dan orang-orang miskin saja memasukiku atau mayoritasnya yang memasukiku. Qala Allahu lil jannah, maka Allah pun berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Kau adalah kasih sayangku yang aku berikan atau aku kasihi siapapun yang aku inginkan dari hamba-hambaku. Wa qala linnar, dan Allah pun berfirman kepada neraka, innama anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Sesungguhnya kau adalah siksaanku dan aku siksa siapapun yang aku inginkan dari hamba-hambaku. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha, dan kalian berdua pasti akan terpenuhi. Fa amman naru fala tamtali'u hatta yadha Allah subhanahu wa ta'ala rijlah. Lalu Nabi SAW mengatakan neraka pun tidak terpenuhi sampai Sang Pencipta Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia padanya. Taqulu, maka neraka akan mengatakan, qat, cukuplah. Fahunalika tamtali, dan pada saat itu neraka menjadi penuh. Wa yuzwa ba'duha ila ba'd, dan akan memadati satu sama yang lain. Wala yadhlimu Allah azza wa jalla min khalqihi ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi satupun dari hambanya. Wa ammal jannatu fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqa. Kalau surga Allah menciptakan untuknya ciptaan-ciptaan yang baru. Dan sudah kita jelaskan dari para pelayan-pelayan surga yang akhirnya terus ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli surga. Karena setelah mereka masuk semua ke dalam surga, nggak ada lagi tambahan dari penghuninya. Ya. Tentu saja setelah yang termasuk orang-orang yang dari neraka yang dikeluarkan dengan syafaat, yang dikeluarkan karena dosa-dosanya sudah bersih ya. Di neraka tinggal orang-orang yang abadi, setelah itu nggak ada lagi penghuni surga. Tapi tetap Allah akan penuhkan nanti dengan diciptakannya para pelayan-pelayan baru yang selalu ditambahkan dan diberikan kepada ahli surga. Semua kita termasuk penghuninya insya Allah. Kita akan masuk teman-teman pada sore ini, semoga Allah berkahi lanjutannya bab ke-19, masalah informasi yang sangat menggembirakan ahli surga dan informasi yang sangat menyedihkan bagi ahli neraka, yaitu keabadian neraka. Dia ada 3 buah ayat Al-Quran yang ditulis di sini, tapi penerbit tidak mengangkat potongan ayatnya langsung terjemahan, maka saya mengajak teman-teman membuka aplikasi Al-Quran. Kita mulai dari surah At-Taubah, surah nomor 9 dalam Al-Quran, dan lebih tepatnya di ayat 63. Nah, teman-teman bisa buka, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Artinya, tidakkah orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanamlah baginya, kekal mereka di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Itu adalah kehinaan yang besar. Saksi bahasan kita ada potongan firman Allah SWT, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kekekalan orang-orang munafik selain orang kafir dan musyrik ya, di dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman hati-hati sekali dari kelompok ini, dan Nabi SAW sudah menyebutkan ya, ciri-ciri mereka. Ya, kata Nabi SAW ada 4 hal kalau ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau dia berbicara, dia berdusta, maka orang beriman tidak akan dusta walaupun pahit. Ya, yang lalu semoga Allah maafkan, sekarang ke depannya ubah semuanya. Jujur, katakan kebaikan, kebenaran walaupun pahit. Kemudian yang kedua adalah kalau dia
berjanji atau ya, dia berjanji dia akan tepat, dia tidak. Kalau dia berjanji dia pungkiri, dia tidak tepati. Orang beriman menepati janjinya. Dan selama bukan janji maksiat tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat. Tentu orang beriman selalu menjaga amanahnya. Dan yang terakhir yang keempat adalah kalau dia bertengkar atau sedang ada masalah dengan seseorang dia berlaku curang. Orang munafik selalu jujur. Dia salah, dia mengatakan salah, dia terima konsekuensinya. Kalau dia benar, maka dia membela dirinya. Seperti itu kurang lebih. Nah ini kekekalan mereka dalam api neraka. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah surah An-Nahl. Surah nomor 16 dalam Al-Quran. Dan ayatnya adalah ayat 29. Bisa dibuka An-Nahl, surah nomor 16, tentang lebah ya. Ayat 29. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Yang artinya masukilah pintu-pintu neraka itu. Kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Tentu ini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bagi orang-orang yang orang-orang kafir ya, yang memang mereka memungkiri hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau menerima sebagian dan menolak sebagian. Kalau anda mau kenal mereka yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 29 disebutkan dari ayat 27-nya ya. Coba kita lihat dari ayat 27 sama 28 biar anda faham siapa yang Allah bahasakan di sini mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Saya bacakan dari ayat 27-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tusyakkuna fihim. Qala alladziina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Kemudian Allah menghinakan mereka di dalam api neraka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang pernah membelamu atau yang karenanya atau yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka para nabi-nabi dan orang-orang beriman. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu sungguhnya kehinaan dan adab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Jadi ada dua di sini Allah sebutkan, orang munafik dan orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya seperti menyembah berhala, pohon, jin dan segala macam, dan orang kafir itu sendiri. Kafir bisa dibagi dua, kafir secara mutlak seperti ateis atau kafir sebagian dan beriman sebagian seperti ahli kitab. Mereka mau beriman sebagian tapi mereka tidak mau menyempurnakan imannya dengan mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Masuk semua dalam firman Allah ini. Ayat 28-nya Allah mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan pun. Maka malaikat menjawab ada. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nanti orang-orang musyrik dan orang kafir itu karena mereka umumnya menganggap dirinya benar. Padahal mereka salah karena tidak mengikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala atau menyekutukan Allah. Maka mereka menganggap pada saat meninggal, mereka berkata pada para malaikat, kami enggak buat salah, apa yang salah nih? Maka malaikat mengatakan, ada kesalahannya. Yaitu kesalahan kalian berbuat kesyirikan, dan kalian kufur kepada sebagian, dan kalian beriman kepada sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian baru Allah bilang di ayat 29, Fadkhulu abwaba jahannam. Sekarang kalian masuk ke dalam pintu-pintu neraka itu, lalu Allah bilang, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka itu adalah amat buruklah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Saksi bahasan kita ada potongan di ayat 29 khalidina fiha. Dan ini tentu penyesalan yang luar biasa teman-teman sekalian karena orang masuk ke penjara seperti dikatakan seumur hidup. Ya. Tapi seumur hidup ini di dunia itu pun sudah sangat berat bagi seorang kalau dia dihukum seumur hidup. Itu pun dia masih ada sedikit atau masih ada pintu dia bisa memperbaiki dengan dia taubat misalnya lalu kemudian dia mati di akhirat dia selamat. Tapi di neraka nggak ada lagi. Tidak ada kesempatan memperbaikinya. Kalau Anda masih ingat kemarin kita sempat bahas ya bagaimana ada jeritan dan tangisan ya, ahli neraka yang mereka memanggil Tuhan, mereka memanggil malaikat penjaga neraka dan tidak dijawab selama 40 tahun. Lalu malaikat mengatakan jangan bicara kalian tetap akan disiksa. Lalu mereka memanggil Allah dan Allah tidak menjawab, mereka seumur dunia. Ya. Allahu a'lam berapa miliar tahun. Kemudian setelah itu Allah mengatakan
Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian terhina dalam dan jangan bicara sama aku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW mereka menangis. Ya, saking banyaknya air mata mereka. Ya, dengan penyesalan-penyesalan. Na'udzubillah hanya karena mereka berbuat dosa ini. Ya. Kalau seandainya kapal besar mau dijalankan di atas air mata mereka. Maka tentu saja bisa. Ya. Dan dalam hadits ini dikatakan juga dan sampai saking seringnya mereka menangis terus sampai keluar dari tempat air mata itu darah. Ya, begitu penyesalan yang luar biasa. Jadi mereka 24 jam disiksa dengan siksaan yang terus bertubi-tubi dan berbeda-beda beragam-ragam dan luar biasa susah. Subhanallah siksaannya. Bukan tonjokan manusia lagi. Ya. Tapi pukulan para malaikat yang kasar, yang keras. Yang tidak mengenal kasih sayang sama sekali. Maka ini betul-betul sebagaimana saya katakan tadi penyesalan abadi. Dan ini kegembiraan yang luar biasa bagi orang beriman. Karena mereka setelah masuk ke dalam surga mereka tidak akan keluar selamanya. Kalau anda sudah menginjakkan kaki anda dalam surga, anda sudah aman selamanya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan ahli surga dikeluarkan lagi ke neraka, enggak ada. Karena untuk masuk ke dalam surga betul-betul disortir luar biasa. Semoga Allah jadikan kita termasuk penghuni surga insyaAllah. Kemudian ayat yang ketiga yang diangkat oleh beliau adalah surah Taha. Surah nomor 20 ya. Ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati dalamnya dan tidak pula hidup. Ini saya bilang tadi sebenarnya orang di neraka itu teman-teman, ayat ini menjelaskan mereka disiksa, terpotong-potong anggota tubuhnya, hangus, terbakar, rusak kulitnya, dagingnya, hangus, nggak mati. Jadi tidak hidup, tidak mati dalam keadaan mereka tersiksa luar biasa. Ini kenapa semua? Hanya karena manipulasi data, hanya karena riba, hanya karena zina, hanya karena bohong, hanya karena memukul, hanya karena gunjing, hanya karena fitnah. Kenapa kalau anda tidak lakukan semua itu? Nggak buta mata kita kok kalau kita tidak melakukan gunjing atau fitnah. Nggak terpotong tangan kita kalau misalnya kita tidak mencuri atau manipulasi data. Kenapa harus lakukan? Kenapa nggak yang halal? Kenapa nggak yang baik-baik saja? Ketiga ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW dan ini lebih jelas lagi merincikan tentang ayat-ayat tadi, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilal nar, utiya bil maut." Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Thumma yunadi munadin ya ahlal jannah. La mauta wa ya ahlan nari la mauta. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Hadis ini sahih riwayat Muslim jilid 17 halaman 186. Renungi teman-teman hadis ini. Saya baca terjemahannya. Kata Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia yang paling terpercaya di muka bumi ini, pemimpin anak Adam, utusan Allah untuk kita semua. Dan ini sudah 1400 tahun yang lalu hadis ini disebutkan. Dan terus akan dibacakan oleh orang-orang beriman kepada orang-orang beriman yang lainnya sampai hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, dan ini bocoran tentu untuk hari kiamat nanti. Kita sudah dapat bocorannya luar biasa. Renungi, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, semua sudah dihuni. Maka kematian didatangkan hingga diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih, dimusnahkan kematian itu sendiri. Kemudian penyeru malaikat yang menyembelih, ya, kematian tersebut dalam riwayat yang dikatakan diserupakan kematian dengan domba. Ya. Dan malaikat yang membawa kematian itu mengatakan wahai penghuni surga, dan mereka semua mendengarkan suara tersebut, mereka semua melihat ke satu arah itu. Kemudian malaikat mengatakan apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu dipanggillah seluruh penghuni neraka dan mereka semua melihat ke arah yang sama dan mereka mendengar seruan tersebut. Lalu mereka mengatakan atau malaikat mengatakan apakah kalian kenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Karena mereka semua sudah merasakan mati itu pada saat pindah dari dunia ke akhirat, ya, ke alam barzah dan alam akhirat. Maka domba itu pun disembelih oleh malaikat, kemudian malaikat berseru. Nah, seruannya sama di sini, dua riwayat ini sama. Riwayat yang kita baca sekarang dan riwayat yang saya sampaikan tadi. Wahai ahli surga, tiada kematian. Wahai ahli neraka,
Tiada kematian, maksudnya mulai saat itu sudah tidak lagi kematian. Maka ahli surga semakin gembira dan ahli neraka semakin bersedih. Kenapa ahli surga gembira? Karena mereka tidak akan pernah lagi masuk ke dalam neraka dan mereka juga akan merasakan nikmat yang tidak terputus-putus. Khalidina fiha. Karena sebagaimana neraka Allah gunakan kata khalidina fiha, neraka, surga pun Allah gunakan khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya. Maka ahli neraka makin menyesal, sedih, bertambah sedih. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada lagi berhenti siksaan tersebut. Abadi. Ya, sekali lagi siksaan dunia teman-teman. Kalau orang di penjara pun seumur hidup ada batas, nanti kalau dia meninggal selesai. Gak di penjara lagi, dikubur. Pindah ke alam barzakh. Atau ada orang di penjara 10 tahun, 20 tahun. Kan dia ada waktunya nanti dia keluar kalau dia masih hidup. Tapi di akhirat nanti gak ada lagi. Kalau sudah kekal, kekal selamanya. Dan tidak ada negosiasi. Nggak ada sogokan, nggak ada kasih sayang lagi di sana. Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum orang yang pantas untuk dihukum. Oleh karena itu teman-teman, mulai detik ini, di sore ini, mari kita sama-sama benahi diri kita. Kalau ini mumpung Allah kasih satu hari lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kita umur lebih banyak lagi dari ini. Sekian banyak tahun yang maksimal Allah berikan kepada kita dan dalam ketaatan kepada Allah SWT, bukan kemaksiatan. Syukuri teman-teman. Kalau masa lalu antum ada hal-hal yang berbau dosa kepada Allah, bertobat, beristighfar, itu tiket keselamatan. Supaya semua fasilitas dunia kembali dan juga di akhirat pada saat anda meninggal nanti ditinggalkan oleh seluruh kerabat, harta semua anda tinggalkan, nama baik, jabatan dan masuk kuburan yang akan ditemani oleh amal. Tobat itu membersihkan kesalahan dan amal soleh akan ada. Ya. Dan kalau masa lalu anda berbuat amal baik, maka hari ini pertahankan. Kalau perlu tingkatkan. Kalau Allah masih kasih besok lagi, alhamdulillah. Kita melakukan hal yang sama lagi. Tapi jangan sia-siakan teman-teman. Tidak ada jaminan kita masih bisa hidup sampai nanti malam. Bagaimana Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, kalau seseorang di antara kalian tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Belum tentu dia sampai. Karena pasti dia mati. Ya. Entah kapan. Dan mati itu sesuatu yang misterius yang bisa datang setiap saat. Dan kalau dia tiba sore hari, jangan tunggu pagi hari. Belum tentu dia bisa hidup. Maka maksimalkan teman-teman sekalian. Bab ke-20 selanjutnya adalah masalah gambaran tentang sirat. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Kalau teman-teman masih ingat beberapa bahasan yang lalu, di beberapa bab yang lalu saya sempat singgung. Nanti kalau kita sudah lolos dari timbangan amal, ahli neraka sudah dimasukkan ke neraka, tinggal ahli surga saja. Yang memang akan masuk ke surga. Tetap akan ada sirat dibentangkan di atas neraka. Kemudian di situ akan dilewati oleh orang beriman yang masuk ke dalam surga. Dan ada juga orang-orang beriman yang akan terkoyak. Ada juga orang beriman yang memang dasarnya harus masuk dulu ke dalam neraka. Karena dosanya lebih banyak. Kalau orang kafir, orang musyrik, sudah dari awal dilemparin ke neraka. Dan kita tidak bisa masuk ke surga kecuali lewatin sirat itu. Harus lewatin jembatan itu. Supaya ahli surga melihat neraka itu. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari neraka itu. Penulis mengangkat firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 66 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Ayat ini tentu perlu dijelaskan. Seperti apa sih maksudnya ayat ini? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan mata mereka. Tidak bisa mereka melihat. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka betapakah mereka atau bagaimana mereka bisa melihat. Perincian itu datang dalam hadis Nabi SAW. Dan hadis ini, hadis yang cukup panjang dan hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Muslim di jilid 3 halaman 70. Bunyinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Allah mengumpulkan manusia. Lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, bukakanlah surga untuk kami. Adam menjawab alaihissalam, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena dosa bapak kalian? Adam tanda tanya. Aku tidak berhak
akan hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, maka Ibrahim mengatakan pada saat didatangi, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil atau kekasih semasa dunia. Pergilah kepada Musa yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Maka Isa alaihissalam pun mengatakan pada saat didatangi, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad SAW. Maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat. Ya. Amanah dan kasih sayang. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang pertama yang dari kalian berjalan seperti kilat. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami ini, ya Allah. Jadikan kami golongan pertama yang melewati sirat seperti kilat. Ini golongan yang paling mulia. Walaupun amal kami kurang, ya Allah, tapi rahmat-Mu lebih luas. Ya. Cintai teman-teman Nabi Muhammad SAW, cintai para sahabat. Ya. Karena amal kita tidak sama dengan mereka. Tapi kata Anas bin Malik, sahabat Nabi sendiri mengatakan, ya, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, salah satunya dari kedua ini saya lupa namanya, tapi salah satu mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan hati kami dibandingkan hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Derajat di surga, masuk ke dalam surga. Karena aku mencintai Nabi SAW dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar walaupun amalku belum menyampai atau belum sama dengan amal mereka. Itu sahabat Nabi berkata tentang sahabat Nabi yang lain dan tentang Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Lebih layak kita mengatakan kalimat itu, teman-teman. Kalau mereka lolos melewati sirat secepat kilat, sangat cepat dan sudah sampai langsung di tempat yang aman, bukan mustahil kita bersama mereka walaupun amal kita kurang. Merengek, tinggal modalnya menangis, mohon kepada Allah SWT, merengek. Tinggalkan semua dosa-dosa dan pelanggaran. Abu Hurairah mengatakan, lanjutannya, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Ini biasa orang Arab kalau mau bersumpah begitu. Maksudnya, ayah dan ibuku ini sebagai tebusannya, seakan-akan ayah dan anda lebih mulia ya Rasulullah daripada ayah dan ibuku. Tolong sampaikan, bagaimana seperti jalannya kilat itu. Abu Hurairah sebenarnya faham, tapi beliau ingin pastikan apakah seperti kilat yang biasa kita lihat, cepat sekali begitu langsung hilang lagi. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, apakah kalian tidak melihat kilat? Bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata? Tiba-tiba. Ya. Seperti itu. Ya Allah, jadikan kami termasuk ini insya Allah. Dan semua yang mengikuti acara kami ini, baik siaran ulang ataupun langsung. Allahumma amin. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, seperti burung yang terbang. Secepat-cepatnya burung tetap ada, tidak secepat kilat tentunya. Ini golongan yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, laki-laki yang berjalan cepat atau berlari. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka. Jadi makin banyak amal yang dia kerjakan dari kebaikan, makin sering dia taubat kepada Allah, maka makin kencang dia bisa melewati sirat tersebut. Sedangkan Nabi kalian, maksudnya Nabi SAW menggambarkan diri beliau, berdiri di atas sirat. Seraya berucap, berdoa, wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Bagaimana cintanya beliau SAW terhadap kita umatnya. Hingga amal-amal hamba menjadi lemah. Ya. Ada sebagian orang amalnya lemah. Dia pertama mulai jalan di atas sirat aman, tapi pertengahan melemah amalnya. Dia juga jadi lamban, dia nggak bisa. Nah, mau dipaksa pun tidak bisa dia lari, tidak bisa dia jalan. Hingga seseorang datang tapi tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Karena lemahnya amalnya. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing, kata Nabi SAW. Yang tergantung serta diperintahkan supaya merengut siapa yang diperintahkan kepadanya. Di besi-besi runcing ini menyambar orang yang memang harus disambar. Sehingga melukainya atau menjatuhkannya ke dalam neraka. Ada yang terkoyak tapi selamat. Ya, artinya dia dengan itu sudah dibersihkan dosanya, tidak perlu masuk neraka, tapi terkoyak, kena besi itu. Dia rasakan sakitnya. Gitu kan. Dan ada yang terjatuh dalam neraka. Yang terjatuh ini adalah orang-orang yang amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya di timbangan amal. Dia masuk neraka dulu. Walaupun ini ada hubungannya dengan hadis syafaat ya. Yang pernah kita jelaskan dalam beberapa bab yang lalu. Nanti akan dikeluarkan dari neraka. Orang-orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan ya. La ilaha illallah, ada dikatakan dalam riwayat seperti dinar atau setengah dinar atau seperti biji sawi. Ya, ini semua akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi dia masuk neraka dulu. Maka kita jangan jadi orang seperti ini. Kita dari awal masuk surga harusnya.
Demi zat yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, maksudnya Abu Hurairah di sini bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sedalam 70 musim. Ya, maksudnya Abu Hurairah telah mendengarkan dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan kalau neraka dalamnya 70 tahun. Jadi bukan tempat siksa yang biasa teman-teman. Jangan selalu anggap remeh. Minum khamr, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiap malam zina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih muda. Selalu nggak apa-apa. Terlalu bodoh dengan nggak apa-apanya baru siap dibakar di neraka. Ini kebodohan. Kenapa harus dibakar di neraka? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak tidur dengan pasangannya yang halal? Kenapa nggak minum susu, madu yang sehat? Kenapa harus buat pelanggaran gitu kan? Kalaupun buat dosa, segera taubat. Kembali kepada Allah SWT. Karena terlalu sayang gitu loh dosa-dosa kita ini yang sebenarnya bisa kita tinggalkan menjadi penyebab kita kekal dalam api neraka. Ataupun kita disiksa kalaupun kita orang beriman tapi membersihkan dosa-dosa dulu. Kemudian hadis yang kedua yang beliau angkat adalah hadis Tabarani dengan sanad hasan. Dan juga Al-Mundhir disebutkan dalam kitab Targhibnya di jilid 6 halaman 211. Dan hadis ini memiliki pendukung dari Sahih Bukhari, Muslim ya, dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sirat atau jalan yang di atas neraka itu dipasang di atas neraka jahanam. Sirat dipasang di atas neraka jahanam. Seperti ketajaman pedang keras. Licin lagi menggelincirkan. Jadi sudah tajam, bukan jalan yang Anda bayangkan lebar, tipis seperti pedang. Ya, dan tajam. Serta licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya. Dan ada yang terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat dan tidak lama kemudian ia selamat. Ada yang seperti kuda yang berlari. Kemudian seperti orang yang berlari. Kemudian seperti pria yang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah mereka orang yang telah diberi isyarat oleh neraka. Ya, atau disentuh oleh api neraka. Dan bertemu keburukan di dalamnya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia-Nya. Artinya ada orang yang masuk neraka dulu nanti baru dikeluarkan gitu kan. Tapi ini bagian-bagiannya ada orang yang seperti kilat. Nah, semoga kita termasuk ini. Ada yang kedua seperti tadi dalam riwayat pertama burung, ada di sini katakan seperti kuda yang berlari. Kemudian ada orang yang seperti manusia berlari, ada yang seperti manusia berjalan. Kemudian ada juga orang yang tadi sudah kita sebutkan, dia saking lemahnya amalnya, dia merangkak. Dan akhirnya dia terkoyak dengan besi-besi tajam yang ada. Ya, Allah khususkan datang menyambar orang-orang yang memang harus kena. Dan subhanallah ini semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tidak akan kena orang-orang beriman. Yang memang dasarnya harus lolos ke surga insya Allah. Kemudian kita masuk ke bab ke-21. Yaitu sifat-sifat ahli neraka. Jadi ada beberapa, tentu banyak, hampir semua dosa, terutama dosa besar kalau tidak tobat. Ya itu bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi ada di sini yang disebutkan oleh penulis secara khusus ya. Dia coba menjelaskan mungkin yang paling banyak menjadi penyebab orang masuk ke neraka gitu kan. Paling berbahaya. Yaitu hadis nomor 51. Maaf tadi saya tidak sebutkan urutan-urutan hadisnya ya. Jadi dari tadi kita awal belajar itu kita sudah baca hadits 49, ya, kita sudah baca hadits nomor 50, dan sekarang kita baca hadits nomor 51, urutan dari awal kita belajar neraka ini. Yaitu bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Sinfani min ahlin nar, lam arahuma, qawmun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari, yadribuna bihan nas, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. Artinya ada dua sifat ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya Nabi SAW ini enggak ditemukan di zaman beliau dua pelanggar ini. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Jadi karena kekuasaannya, kezalimannya, semua orang yang tidak sejalan dengan dia walaupun dia salah, dia cambuk dengan pengawal-pengawalnya. Ini ahli neraka yang luar biasa. Karena kezaliman dia. Ya. Dia dikasih kepemimpinan
untuk adil, untuk malah merendah, malah mengabdi, malah ya meraih pahala dari masyarakatnya, bukan malah menyiksa. Yang kedua, ini bagi ibu-ibu terutama peringatannya penting sekali, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana bisa? Ya karena ketat. Ya. Pakai kain tapi terbelah-belah. Sebagainya sengaja diperlihatkan untuk pamer, untuk mengundang syahwat. Condong dan mencondongkan. Terjemahan lain, menggelincir dan menggelincirkan. Dia tergelincir dan menggelincirkan. Artinya, ya dengan penampilannya seperti itu, otomatis dia akan condong memang pada lawan jenisnya, dan lawan jenisnya akan condong kepada dia. Terbuka dari pintu perzinahan ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Yang di blow yang tinggi, atau pakai konde yang biasa begitu mereka lakukan. Sengaja rambutnya dibuat seperti punuk unta. Ya, artinya ini kiasannya jelas sekali ya. Maksudnya orang yang sengaja memang memperindah rambutnya, lalu kemudian sebentar di kanan kan, sebentar di kiri kan, semua tujuannya untuk menggoda lawan jenis. Kata Nabi SAW, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal aromanya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 662 dan Muslim jadi 17 halaman 186. Dan ini teman-teman, terutama bagi muslimah, Anda pun muslim kalau mau mengikuti bisa, ini sudah kami bedah 2 kali bahasanya. Pernah kita bedah di setiap hari Kamis ya, hari Kamis jam 1 siang, itu kita membahas tentang 70 kekeliruan wanita, 70 kekeliruan wanita. Ini sudah kita bahas 70-70-nya, diantaranya tadi masalah tidak menutup aurat, dan juga kita sudah menyinggung di bahasan kita yang sekarang tentang 40 hadis pilihan pembentukan karakter muslimah. Nah, di antaranya memang harus bagaimana menutup aurat dan mengetahui bahwasanya menutup aurat bagi muslimah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Maka sebagai orang beriman kita mengamalkan karena perintah Allah, sebagaimana Anda mengerjakan sholat, Anda puasa, zakat dan seterusnya, semua itu sama dengan menutup aurat karena semua perintah. Dan juga sisi yang lain adalah supaya Anda tidak diganggu, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang masalah hijab ini, dzalika adna alla yu'dzain. Salah satu tujuannya adalah supaya mereka tidak diganggu. Kalau perempuan pakai jilbab besar, pakai baju yang agak longgar, siapa yang mau ganggu dia gitu? Kecuali memang penjahat benar ya. Apalagi kalau sudah sampai pakai cadar misalnya. Orang juga kalau mau ganggu dia, naudzubillah, atau orang mau perkosa dia, berpikir ini cantik atau enggak. Beda dengan orang kalau dasarnya pakai baju ketat, sobek-sobek, ya, sana sini artinya kekurangan kain. Ya, mohon maaf saya bahasa kali ini karena memang saya heran dengan itu. Padahal baju-baju itu bisa dipakai tapi dalam rumah dengan suami ya. Ini dipakai tempat umum. Sehingga ini betul-betul seperti hadis ini, dia condong dan mencondongkan. Ya. Dan dia tidak akan mencium bau surga. Ini godaannya banyak. Orang lihat pahanya tergoda, betisnya tergoda, lihat bokongnya tergoda, perutnya tergoda, dadanya tergoda, semua tergoda. Sementara perempuan itu besar sekali fitnahnya. Sampai kata Nabi SAW, kalau perempuan keluar, istashrafaha syaitan. Istashrafa itu artinya, orang Arab menggambarkan seperti orang kalau melihat sesuatu yang penting dan jauh supaya dia bisa lihat, ditaruh tangannya, telapak tangannya di atas keningnya kan untuk melihat. Nah seperti itu. Syaitan kalau perempuan keluar digituin sama syaitan. Dilihat, ini target nih. Bagaimana dia kalau rusak semua masyarakat ini. Subhanallah, kalau perempuan mau berzina teman-teman sekalian, jarang sekali batal. Tapi kalau laki-laki yang mau zina perempuan nolak, kecil sekali kemudian terjadi. Kecuali terjadi pemerkosaan. Makanya perempuan kuncinya di situ. Kemudian hadis yang lain diangkat oleh beliau adalah hadis. Tadi itu hadis riwayat Muslim ya. Jilid 17 halaman 190. Yang tadi saya salah menyebutkan Bukhari. Bukhari di hadis setelahnya. Yaitu hadis nomor 52. Harith bin Wahab radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Maka mereka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Seakan-akan Nabi bilang, mau nggak kalian mau nggak menjadi penghuni surga? Dan ini ciri-cirinya mereka. Maka beliau pun mengatakan, setiap orang yang lemah lagi dilemahkan, yang seandainya ia bersumpah di hadapan Allah, niscaya dia mendengarkan sumpahnya. Ya. Artinya orang yang kadang-kadang dianggap remeh,
karena miskin, fisiknya mungkin atau paras wajahnya dianggap kurang. Tapi dia ahli ibadah. Azan selalu ke masjid, selalu baca Quran. Nggak dikenal oleh orang-orang. Itu ahli surga. Ya. Bagaimana dia termasuk ahli surga. Jangan dianggap remeh. Kalau ada orang Masya Allah sudah tampan, sudah cantik, kemudian suka baca Quran, suka zikir, suka ibadah, itu luar biasa. Mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Gitu kan. Tapi Nabi SAW kasih gambaran. Jangan pernah anggap remeh orang hanya karena penampilannya. Ya, karena bisa saja dia, kata Nabi SAW, dia bersumpah atas Allah mengatakan, ya Allah hukum orang itu kita bisa dihukum. Ya, maka hati-hati. Jangan pernah anggap remeh orang. Bisa saja Anda anggap remeh dia, begitu Anda jalan, dia doakan keburukan, mobil Anda bisa tabrakan. Karena dekatnya dengan Allah SWT. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? Maka mereka menjawab tentu. Para sahabat menjawab ridwanullahi alaihim tentu. Maka kata Nabi SAW, setiap orang yang bengis, kasar, lagi sombong. Ya. Bengis ini biasanya respon dia kepada orang. Diikuti dengan lototan mata, ayunan pukulan tangan, kaki, ya, dan sangat kejam. Bahasakan bengis begitu. Dia sampai membunuh orang pun dia tidak peduli. Darahnya orang tidak ada di depan mata dia. Bengis. Ini tidak disukai dalam Islam. Kita jihad saja teman-teman sekalian. Jihad saja. Nggak boleh kita rusak fisik orang. Maksudnya tidak boleh kita bengisin. Dalam arti kata mutilasi misalnya setelah dia mati nggak ada. Kita tangkis, kita serang, tusuk, dia mati, selesai. Udah itu, begitu saja. Orang menyerah pun kita tawan. Tawanan pun mau ditebus atau orang menawarkan perdamaian pun kita terima. Begitu dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW waktu para sahabat masuk di Khaybar. Mereka lihat benteng Khaybar. Mereka tahu Nabi SAW sebelum tinggalkan Madinah sudah mengatakan. Allah sudah menjanjikan kita akan menang di Khaybar. Dan mereka tahu Khaybar wilayah yang sangat kaya. Dan banyak orang-orang Yahudinya. Berarti mereka akan menang. Dengan 1.400 orang melawan 10.000 pasukan orang-orang Yahudi. Nabi SAW sudah katakan wahyu turun kita menang nih. Dan semua wilayah mereka akan jadi ghanimah. Harta rampasan perang. Sampai orang-orang munafik pun tergoda untuk ikut pada saat itu. Karena mereka tahu janji Nabi benar. Maka pada saat tiba, sahabat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian. Karena kalian sedang seru Allah SWT tidak tuli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usah teriak-teriak. Kemudian kata Nabi SAW, jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Harap mereka takut pergi. Berharap tidak usah berperang. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki kalian. Jangan pernah kalian lari. Tidak boleh lari dari medan perang. Hidup ya dalam kondisi menang atau kita mati syahid. Begitu Islam. Maka nggak ada kebengisan. Kasar. Kata-katanya kotor, kasar. Tidak ada dalam Islam itu. Apakah dalam ceramah? Ya. Jadi kalau kita temukan ada dai, lisannya suka ucapkan kayak biasa saja. Hina orang, caci maki orang. Tanda tanya kedaiannya ini. Bagaimana bisa? Dia kan faham hadis ini. Bahkan ini ahli neraka. Nggak boleh orang kasar. Nasihatin pun dengan cara yang benar. Gitu kan? Tegas boleh. Kasar nggak boleh. Tegas boleh. Ini nggak boleh. Haram dalam Islam. Tapi kalau kasar. Orang semua tahu kan. Bagaimana kasar itu dengan kata-katanya. Binatang lah apalah segala macam. Kayaknya kurang tepat gitu. Makanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau seandainya kau itu keras hatimu, kasar sikapmu, maka mereka akan lari semua dari sisimu. Tapi Nabi SAW Allah puji dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, kau benar-benar punya sikap dan perilaku, karakter yang sangat luar biasa, akhlak yang luar biasa. Nabi SAW lebih bersabar, lebih santun, lebih ramah. Tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Dan juga sombong. Ya, ini diharamkan dalam Islam. Tidak boleh sombong secara mutlak. Tidak boleh sombong secara mutlak. Ya, ini dilarang dalam Islam. Jadi secara mutlak tidak boleh sombong. Ya, dalam keadaan apapun teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW tidak akan mencium bau surga. Orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi tadi. Kesombongan. Nggak boleh. Pakai baju baru, pakai mobil baru, sepatu baru, semua syukurin. Alhamdulillah. Kita seperti padi. Makin berisi, makin merendah. Bukan makin sombong. Allah berikan kelebihan tampan wajahnya, putih kulitnya, pintarlah, kayalah, apa. Alhamdulillah. Bukan kita jadikan kesombongan.
kita tetap bergaul, kita tetap baik, kita tetap santun dan seterusnya. Allahu a'lam.